Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa senantiasa berusaha berupaya mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan, melaksanakan berbagai amal saleh, amalan kebaikan. Mana ini merupakan kebutuhan kita sebagai bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah azani wa asallah. Kita melanjutkan bacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Pembahasan yang kita baca sebelumnya masih satu bab atau pasal, kemudian masuk pasal yang kedua. Di pasal yang pertama tentang keikhlasan, kemudian di pasal yang kedua tentang rahatul qalb wal badan fi ta'atillah, yaitu ketentraman hati dan badan, kenyamanan hati dan badan fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya hati dan badan kita itu nyaman. Hati dan badan kita itu tenang. Bukan malah kita menjadi gundah. Bukan malah kita semakin terbebani karena banyak ketaatan yang kita lakukan. Harusnya semakin mudah, semakin ringan, hati semakin tenang. Karena pada hakikatnya para jamaah, ketika seseorang sudah bisa menikmati yang namanya ibadahnya, menikmati yang namanya ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka tidaklah yang dipikirkan melainkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu membawa ketenangan. Beda halnya ketika kita itu bermuamalah dengan manusia. Ada di antara mereka yang membawa kesejukan, ketenangan, tapi tidak sedikit pula mereka yang membawa sebaliknya. Ya, ketika kita bertemu ngobrol membuat sakit hati. Ketika ketemu ngobrol kemudian kita menjadi suudzon. Ketemu ngobrol kita jadi benci dan lain-lain. Maka ketika kita bermuamalah, kita selalu mengingat Allah Ta'ala dalam ketaatan, maka hendaklah hati dan badan kita itu kita lihat apakah sudah bisa merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan ketika di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulangi sejenak yang terkait dengan hal ini, disebutkan oleh muallif. Wa tahta hada, maka di bawah ini akan disebutkan oleh beliau sirrun azim, adalah rahasia yang besar min asrarit tauhid, dari rahasia-rahasianya tauhid. Ini menunjukkan sumber dasar yang namanya kebahagiaan, ketentraman hati, dan juga ketenangan jiwa, nyamannya badan adalah tauhid. Wa huwa anal qalba la yastakir wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilaih. Sesungguhnya hati itu tidaklah akan pernah tetap, tidak pernah tenang, tidak akan pernah merasa
tentram kecuali ketika telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasakan sampai kepada Allah taala? Ya, tentunya ketika kita sedang berada di atas ketaatan, sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merasa bahwasanya kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita itu seakan-akan hanya berdua dengan Allah? Nah, inilah yang bisa kita lihat introspeksi. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu fa muradun li ghairi. Maka segala hal, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diinginkan, maka itu semuanya keinginannya kepada selain Allah. Karena apa? Selain Allah. Meskipun ketika dia mencintai seseorang, menyukai seseorang, dan dia mendapatkan rasa senang, mendapatkan rasa gembira, tapi itu dikatakan kalau itu selain Allah, ya berarti dia maksudnya untuk selain Allah. Namun yang dimaksudkan sini walaisal muradul mahbubu lidzati illa wahidan ilail muntaha. Maka tidaklah yang dimaksud yaitu al-mahbub yang dicintai lidzatihi kepada zatnya, melainkan kecintaan yang hakiki yang sebenarnya adalah wahidan, hanya satu. Kecintaan yang itu hakiki, yang dimana ini yang benar adalah satu. Ilail muntaha, dan kepadanya lah, kepada yang satu inilah itu akan berakhir. Tujuan kita kalau hanya satu, maka itu mudah. Kita tahu kita mau kemana, misalkan mau ke situ, maka kita akan berusaha fokus melaksanakan perjalanan sampai ke tujuan itu. Yastahilu ayyakunal muntaha ila isnain, dan mustahil, tidak mungkin orang itu memiliki akhir tujuan dua, tidak mungkin. Namanya tujuan itu satu, tujuan adalah satu. Ibaratnya ketika orang itu berlomba, tujuannya satu, mencapai garis finish. Ya, tujuannya satu di garis finish tersebut. Kalau finishnya dua, nah nanti siapa yang menang? Maka dikatakan di sini bahwasanya tujuan akhir itu adalah satu, tidak mungkin dua. Kama yastahilu ayyakuna ibtidaul makhluqati min isnaini, dan sebagaimana mustahil, tidak mungkin bahwasanya ibtidaul makhluqat, keberadaan atau mulainya makhluk ini dari dua. Artinya bahwasanya makhluk ini ada itu dimulai dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkan ketika misalkan ada dua, seperti kepercayaannya orang-orang kafir atau yang mereka tidak punya agama, bahkan mereka merasa bahwasanya yang disembah itu tidak hanya satu, ada dewa ini, dewa itu, dewa ini, dan yang lainnya, ya. Pada akhirnya mereka sebenarnya kalau mau bertanya dalam hati, ketika ada dewa ini, dewa itu, terus siapa yang diantara mereka yang punya hak kuasa? Ya, punya hak kuasa siapa? Ujung-ujungnya mereka nanti, misalkan menyembah dewa-dewa itu biasanya ada pemimpinnya para dewa yang paling berkuasa, yang berkuasa atas dewa-dewa yang lain. Kalau tidak seperti itu tidak pernah. Dari itu, maka memulai sesuatu atau keberadaan makhluk ini dari yang satu, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dua, apalagi lebih. Apalagi faman kana intihau mahabbatihi wa raubatihi wa iradatihi wa ta'ati ila ghairi, maka barang siapa yang dia itu akhir tujuannya, akhir kecintaannya, akhir keinginannya, akhir kehendaknya, akhir ketaatannya kepada ghairihi, selain Allah. Jadi yang dilakukan, yang paling dia cintai bukan Allah, yang paling dia inginkan bukan Allah, yang paling dia kehendaki bukan Allah, dia taat juga bukan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Batala alaihi, ini akan batal, satu yang batil, satu yang salah. Wazala anhu,
dan akan hilang apa yang dia tuju itu. Wa faraqahu, dan kemudian akan berpisah pula. Ahwaja ma kana ilai, di mana dia berpisah dengan sesuatu yang lebih dia sangat butuhkan. Artinya ketika dia menunjukkan kepada itu semuanya akan hilang. Padahal dia butuhkan adalah bukan sesuatu yang bukan hilang, sesuatu yang ingin dia tetap atau ingin dia tuju, dia dapatkan, dia raih. Bukan justru malah tujuannya hilang. Tidak seperti itu. Maka sebaliknya, pemangkana intihau mahabbatihi, barang siapa yang dia akhir tujuannya itu, akhir kecintaannya, maraubatihi, akhir keinginan atau dorongannya, warahbatihi, atau akhir dari hal yang dia khawatirkan, watolabi, dan yang dia cari, wa subhanah, tujuannya adalah Allah Ta'ala, bukan selainnya tapi hanya Allah Ta'ala, ini dia akan beruntung, dengan nikmat-nikmatnya, waladzatihi, dan kelezatan-kelezatannya, wabahjatihi, dan kesenangan-kesenangannya, wasa'adatihi, dan kebahagiaannya, abadal abad, selama-lamanya. Jadi tidak hilang barang siapa yang tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditekankan para jamaah, bagaimanakah kita itu harus fokus. Apa saja yang kita lakukan, hendaklah kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai ada pada diri kita mengotak-ngotak, mengkotak-kotak. Oh, ini bukan urusan agama, ini urusan dunia. Ya, tidak ada urusannya dengan Allah, urusannya dengan agama. Ingatlah bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah yang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya dikatakan di atas rahasia tauhid. Rahasia tauhid ini bagaimanakah kita selalu menggantungkan segala aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Apakah itu apalagi urusan ibadah, urusan yang katakanlah keseharian, maka kita harus menggantungkan juga kepada Allah. Paling mudahnya contohnya kita setiap hari adalah makan, minum, ya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengaitkan makan kita, mengaitkan minum kita kepada Allah. Sebelum makan baca bismillah. Ini bagaimanakah kita diingatkan supaya setiap aktivitas kita itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan, alhamdulillah. Ya. Semuanya adalah dikaitkan dengan Allah taala. Azani wa azakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di sini terkait dengan kenyamanan badan dan juga hati dalam ketaatan ini ada dua hukum. Ahkamul awamiri wa ahkamun nawazil. Yaitu ada hukum-hukum perintah, awamir, perintah-perintah, wa ahkamun nawazil, dan hukum-hukum nawazil, satu yang turun. Maksudnya ini lawannya yaitu musibah. Kalau namanya perintah, Allah merintahkan sesuatu, maka ini akan mendapatkan janji dari Allah bagi yang mengerjakannya. Itu keselamatan, surganya Allah Ta'ala. Kemudian juga ada yang namanya nawazil, musibah. Musibah ini bisakah seseorang itu nanti dia menghadapi musibah ini dengan benar? Maka beliau kaitkan di sini atau bagi dua di sini antara hukum-hukum perintah dan hukum-hukum yang terkait dengan musibah. Al-abdu daiman, seorang hamba ini senantiasa mutaqallibun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Seorang hamba senantiasa ini yaitu mutaqallibun,
selalu berbolak-balik berganti-ganti. Yang kita lalu lakukan setiap hari ini para jamaah, ini silih berganti antara kita di dua hal ini. Ahkamul awamir wa ahkamun nawazil. Itu apakah kita berada di atas perintah Allah melakukan ketaatan Allah Ta'ala, atau mungkin kita sedang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala. Artinya kalau kita melakukan perintah bisa mengamalkannya, berarti kita dimudahkan. Tapi kadang-kadang mau melakukan perintah tidak bisa karena mendapatkan musibah. Nah, apa hubungannya perintah Allah dengan musibah? Maka beliau sebutkan di sini bahwa muhtajun, makin adalah sesuatu yang muhtaj, yang sangat dibutuhkan. Bal muttarun, bahkan ini sesuatu yang darurat, yang harus segera dilakukan. Ilal auni indal awamir. Di dalam urusan perintah-perintah, diri kita membutuhkan apa? Al-aun, pertolongan. Pertolongan dari Allah ketika melakukan perintah-perintah Allah. Ingat, bahwasanya perintah Allah itu banyak, ya. Apakah itu perintah kepada kita untuk amalan hati, untuk amalan lisan, untuk amalan badan. Maka ingatlah ketika kita mau melakukan perintah ini, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk bisa mewujudkan perintah Allah Ta'ala itu butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka kita minta tolong kepada Allah. Sebaliknya wa ilal lutfi indan nawazil. Dan kita butuh kelembutannya Allah, kasih sayangnya Allah ketika kita sedang tertimpa musibah. Ya, ketika sedang tertimpa bencana, musibah, pokoknya ketidakenaan, kita butuh kelembutannya Allah, butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya para jamaah, tidak ada orang yang mereka menginginkan di dalam musibah terus-menerus, di dalam kondisi terkena musibah. Pasti dia ingin kalau terkena musibah, setiap musibah dia ingin segera selesai, ingin segera berakhir dari musibah yang dia alami, dan itu wajar. Itu sudah sifat manusia, ingin segera lepas atau menyelesaikan atau selesai dari musibah yang ada. Sekarang bagaimanakah hubungannya, yaitu besar kecilnya musibah? Maka dikatakan oleh beliau, wa ala qadri qiyamihi bil awamir, maka ukuran seseorang ketika melaksanakan perintah, seberapa besar sih dia melaksanakan perintah-perintah Allah, seberapa banyak dia lakukan perintah Allah, seberapa istiqomah dia melakukan perintah-perintah Allah, maka yang dia dapatkan yahsululahu minal lutfi indan nawazil. Dia akan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kelembutan dari Allah ketika tertimpa musibah. Inilah bahasa yang dipakai oleh Imam Al-Qayyim, itu bahasa-bahasa yang kaitkan dua kalimat antara perintah dan musibah. Kalau orang banyak dia istiqomah dalam melakukan perintah, maka dia semakin banyak kesempatannya mendapatkan kasih sayangnya Allah ketika mendapatkan musibah. Jadi kan sebaliknya, kalau misalkan dia itu sedikit melakukan perintah-perintah Allah, maka berarti dia juga sedikit untuk bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah ketika tertimpa musibah. Maka dikatakan oleh beliau, fa in kammalal qiyama bil awamiri dhahiran wa batinan nala dhahiran wa batinan. Maka jika bisa mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, dhahiran wa batinan, baik lahir maupun batin, semakin kita itu bisa mendekati kesempurnaan, ya kita tentunya tidak berani untuk mengatakan saya sudah sempurna melaksanakan semua perintah Allah. Sebaliknya kita ini masih banyak kekurangan. Tapi bukan berarti kemudian kita mencukupkan demikian. Berusaha terus untuk meningkatkan. Maka dikatakan semakin seorang ketika sempurna melaksanakan perintah lahir dan
dan batin, dia akan mendapatkan juga ketenangan lahir dan batin. Yang dia dapatkan juga yang namanya ketenangan lahir dan batin. Kemudian wa in qama bi suwariha duna haqaiqiha. Ketika dia melaksanakan perintah ini bisuariha, hanya sekedar gambarnya saja, dohirnya saja, luarnya saja, duna haqaiqiha, tanpa hakikatnya. Kalau boleh kita gambarkan orang sholat itu secara lahir kita tahu, ya mungkin tidak masalah dengan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai. Tapi siapa yang menjamin dia itu dari awal sampai akhir itu dua-duanya dilakukan, lahir dan batin. Bisa jadi dia melakukan sholat itu hanya lahirnya saja. Artinya ketika dia itu melakukan sholat, sudah, hatinya tidak ikut serta, hatinya tidak hadir. Mulai dari awal takbiratul ihram sampai salat. Dia hanya gerakan-gerakan saja tanpa makna yang ada di dalam. Nah, dikatakan di sini, kalau seseorang itu melaksanakan dengan hanya rupanya saja, dohirnya saja, luarnya saja, duna haqaiqiha, tanpa hakikat di dalamnya, nah lutfa fid dohir, dia akan mendapatkan kasih sayang di dalam masalah yang dohir saja, di dalam masalah yang lahir saja. Faqalla nasibu minal lutfi min fil batin, dan sedikit bagiannya kasih sayang dari masalah batin. Sholatnya dilakukan, bahkan tetap bisa melakukan 5 waktu, tapi hatinya itu sering gundah, hatinya sering goncang, hatinya sering tidak tenang. Jadi sholat tidaklah membawa efek, sholat tidaklah membawa dampak bagi dirinya. Nah, ini harus dikoreksi berarti. Koreksi apanya? Koreksi makna dari sholat yang dia lakukan. Untuk gerakannya sudah benar, sudah tidak ada masalah. Tapi ternyata isi dari sholat itu dia belum memaknainya. Hanya sekedar melakukannya, atau bahasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sholat maghrib selesai ya sudah. Bisa sholat isya, subuh, zuhur, asar, demikian. Sudah dilakukan setiap hari berulang-ulang, tapi ketika dilihat di kesehariannya, yang namanya mencemooh orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, itu terus dilakukannya. Ini berarti dia tidaklah kemudian bisa memiliki faedah dari sholat. Karena Allah sendiri berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lafadznya bahkan justru yaitu mencegah sebelum memulakan perbuatan. Ini karena sholat, tentunya sholat yang benar. Hingga kalau ada orang sholat ternyata kekejian dan kemungkaran atau dilakukannya, berarti bukan masalah sholatnya, orangnya yang kurang benar, atau dia tidak ada hati yang hadir ketika di dalam sholat, sehingga tidak memiliki efek di dalam kehidupannya tentang sholat. Ya lehwah azani wa. Jadi di sini kesimpulan sementara yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya ketika seseorang itu semakin melakukan berbagai macam ketaatan, maka dia semakin dijauhkan dari musibah. Karena Allah memberikan rahmat. Kalaupun ada musibah, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kasih sayang, sehingga dia mungkin kalaupun terkena musibah tidak separah yang lain. Tidak separah yang lainnya. Dikarenakan apa? Karena ketaatannya melakukan perintah Allah Subhanahu. Itulah yang kita harapkan para jamaah. Sehingga jangan heran kalau mungkin kita mendengar kisah cerita ada suatu kejadian suatu musibah, ya, yang secara akal ketika kejadian terjadi, ibaratnya ada bencana atau mungkin ada kecelakaan dan yang lainnya, secara akal itu seharusnya yang terkena itu tidak ada yang hidup, semuanya mati. Tapi Allah kemudian memberikan buktinya. Ada di antara mereka
yang secara hitungan ternyata dia meninggal, ternyata hanya luka-luka biasa, ya. Tetap ada lukanya tapi ringan-ringan saja. Rasanya nggak masuk akal. Nah, ini bisa jadi dikarenakan dia ketaatannya kepada Allah itu bagus, ya. Atau kalau mungkin dalam masalah bukan manusia, masalah bangunan, ya. Kan sering kita dapatkan ketika ada musibah, kemudian semuanya hancur, ada satu rumah atau satu masjid yang tidak. Secara hitungan ini seharusnya hancur juga ini. Kenapa kok tidak? Jadi Allah Ta'ala memberikan bagaimanakah ini ada hikmah. Sehingga yang namanya musibah itu pasti membawa hikmah. Ayo lehwah azani wa. Kemudian beliau lebih jauh menjelaskan tentang masalah kelembutan atau kasih sayang di dalam batin itu bagaimana. Pak Ingkulta, maka jika kamu misalkan ditanya, "Wa lutful batin?" Apa itu kelembutan atau kasih sayang di dalam batin? Kasih sayang bukan hanya sekedar ditampakkan di luar saja. Di luar kita memang sudah bisa melihat orang misalkan dia itu kasih sayang kepada keluarganya, kepada temannya, kepada orang lain kelihatan. Tapi batin ini bagaimana? Maka boleh katakan bahwa mayahsulu lil qalbi indan nawazil. Itu sesuatu yang dia dapatkan di dalam hati ketika adanya musibah, minas sakinah wat tuma'ninah. Ketika terjadi musibah, maka hatinya ini tidaklah kemudian kacau, bingung, panik dan yang lainnya. Tapi dia bisa merasakan ketenangan. Bisa merasakan itu ketenangan ini. Kenapa dia kok bisa tenang? Karena memang dia sudah memahami akan musibah ini. Ya. Minas sakinah wa tuma'ninah wa zawalil qalaq, dan hilang yang namanya rasa gundah, rasa galau. Enggak galau. Musibah terjadi itu kan rata-rata orang sedih. Dia tidak sedih bukan karena tidak normal. Kadang orang-orang kan ini ada musibah semuanya pada nangis, ini kok enggak nangis, ini gimana, enggak normal. Dengan tergesa-gesa menurut demikian, jadi dia sudah memahami akan hal itu. Kenapa harus menangis? Dia sudah memerlukan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ittirab, atau mungkin dia menjadi goncang, stres misalkan. Wal jaza, atau mungkin dia ya rasa kekhawatirannya itu muncul yang besar karena adanya musibah. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu. Kalau ini sekarang begini, barangkali besok lebih parah, khawatir terus. Ya, maka ini semuanya tidak ada, semuanya hilang dari orang-orang yang mereka itu memiliki kelembutan batin atau kasih sayang di dalam batin. Jadi kalau tidak ada kekhawatiran, tidak ada goncang, stres juga tidak ada. Kenapa? Fayastahdi baina yaday sayyidi. Maka ketika dia memiliki hati, memiliki kelembutan batin ini atau hati ini, maka kemudian fayastahdi baina yaday sayyidi. Maka dia khusyuk, dia itu tunduk, ya, dia itu merendahkan diri di hadapan sayyidnya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalilan, dengan merendahkan dirinya, zalilan lahu. Mustaqinan, dengan cara mustaqin, yaitu dengan cara menenangkan diri. Nadhiron ilaihi biqalbi, memandang kepada Allah dengan hati. Jadi bagaimanakah dia memahami ketika ada suatu musibah yang dia lihat bukan musibah dohirnya itu, yang dia langsung bahasa kita connect kepada Allah. Ya, kita kalau ada musibah mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, berarti kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan kehendaknya Allah. Apa yang Allah inginkan dari ini semua. Jadi dia berusaha untuk bisa memahami tentang apa yang terjadi, kemudian apa di balik kejadian itu. Ya, dan dia yakin bahwasanya ini pasti ada kebaikannya. Sehingga hatinya tenang. Dia menjadi tenang karena yakin ini adalah pasti ada kebaikan. Sakinan ilaihi wa biruhi wa sirrihi.
dia juga tenang dengan roh dan juga dengan yaitu hatinya. Maka dari itu orang yang dia itu sudah memahami satu musibah dengan benar, dia menjadi tenang karena tahu ini sudah menjadi takdirnya Allah dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Qad syaghalahu musyahadatul lutfi bihi. Maka yang dilakukan atau yang terjadi pada orang yang memiliki kelembutan dalam batin ini, dia tersibukkan untuk menyaksikan kasih sayangnya Allah, sibuk menyaksikan kelembutan Allah an syiddati ma huwa fihi minal alam, daripada dia itu melihat sangat parahnya atau sangat sakitnya yang dia alami. Kepedihan, apakah itu memang menyangkut badan atau mungkin ketika ada katakanlah bencana, itu orang semuanya pada merasa sedih. Dia yang dilihat memang itu terlihat dengan mata, iya, tapi dia lebih melihat bagaimanakah, kenapa Allah kok demikian. Pasti Allah punya rencana, pasti Allah punya tujuan dengan mentakdirkan yang demikian. Inilah orang-orang yang bisa bersifat tenang, bersikap dengan tenang dengan suatu musibah. Waqad ghayyaba an syuhudi dzalik, dan sungguh gaib, tidak tampak apa yang di depan matanya, artinya tidak terlalu terhiraukan. Karena apa? Ma'rifatu bi husni ikhtiyarihi lahu. Karena dia mengetahui bahwasanya dengan kebaikan pilihannya Allah SWT, Allah memberikan ini semuanya itu pasti dengan membawa kebaikan. Sehingga kita tidak boleh menyematkan hal yang buruk itu kepada Allah. Tidak boleh kita menyematkan kata-kata, klaim sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahir ada namanya musibah, itu adalah juga kehendaknya Allah. Tapi tidaklah Allah Taala menimpakan suatu musibah, melainkan pasti Allah memberikan kebaikan. Maka inilah bagi orang-orang yang memiliki al-lutful batin, kelembutan batin, kasih sayang di dalam. Dan dia tahu siapa dia, siapa dirinya. Maka disebutkan oleh beliau, wa annahu abdun mahdun yujri alaihi sayyidu ahdaman. Dia hanya seorang hamba. Kita ini hanya seorang hamba yang murni berjalan di atas aturan-aturan sayyidnya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini hanya meniti jalan yang sudah Allah atur. Meniti jalan sudah Allah atur. Maka kita memahami kita sedang meniti jalan. Ketika ada sesuatu yang itu membuat kita itu menyimpang dari jalan itu, maka hati-hati jangan sampai kita turuti. Seperti adanya musibah, kadang-kadang orang-orang itu mempengaruhi. Ini gimana sih ini karena si fulan, karena ini dan karena itu, sehingga menyalahkan orang lain. Nah kan orang lain, kita pun ketika terpengaruh, kita akan juga menyalahkan orang lain. Tapi kalau dia itu memahami, inilah jalannya, inilah yang harus kita lalui ketika ada musibah, ya kita hadapi. Ya. Kalau kita bisa langsung menyelesaikan, kita selesaikan. Kalau ada ya sabar. Mungkin kita butuh waktu untuk menyelesaikan. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiya aw sahito, baik ridho maupun benci. Suka tidak suka, kalau namanya musibah sudah terjadi ya sudah. Tidak ada yang bisa mengembalikan lagi. Sudah terjadi musibah, kemudian dia menyesal. Dengan penyesalannya itu apakah akan mengembalikan musibah itu balik lagi? Maka kita ridho ataupun tidak ya sudah. Maka kita paham ini memang merupakan yang ditentukan Allah. Maka antara ridho dan benci ini, fa'in radiya nala ridho. Kalau seorang ini dia ridho, menerima apa saja yang terjadi, musibah meskipun pahit dia terima, dia ridho, nala ridho, akan mendapatkan ridho juga, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya wa in sakhito, kalau dia itu benci, fahadzuhu sakhatu, maka bagiannya ya kebencian. Kalau sudah benci,
cari-cari apa? Cari-cari kambing hitam, nyalahkan ini, nyalahkan itu. Sampai kalau orang sudah stres itu yang disalahkan Allah. Ini Allah tidak adil. Kita itu padahal di sini itu sudah banyak yang berbuat baik, sudah melakukan kebaikan ini. Kita kok malah diberi musibah. Di tempat sana orangnya jahat-jahat, sedikit yang berbuat baik, tapi kok malah aman-aman saja. Malah tidak benar. Dari itu kita, apapun yang terjadi ya sudah, itulah namanya takdirnya Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dari dan juga Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha. Waman sakhita falahus sukhta. Yang artinya bahwasanya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu bersama dengan besarnya bala, besarnya musibah. Ya, besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya bala. Makin dia itu mendapatkan bala, balasan yang akan diterima semakin besar. Semakin sedikit ujiannya, balasannya juga sedikit. Artinya ganjaran yang akan diberikan itu juga. Bertegas dalam hadis beliau, innallaha wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Catatan penting para jemaah. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah memberikan bala. Allah memberikan ujian kepada mereka. Sepertinya akan kebalik ya. Sepertinya kalau Allah cinta, kenapa tidak diberi nikmat yang banyak, diberi kemudahan ini, tapi diberi ujian. Inilah hadis Rasulullah SAW. Karena diantaranya apa? Untuk menguji kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dia kepada Allah. Maka ketika dia diberi bala, diberi yang namanya musibah, faman radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, dia akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Waman sakhita falahu sukhta. Tapi kalau dia itu enggak ridho, benci, dia akan mendapatkan kebencian. Maka dari itu, ketika seseorang itu menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa lainnya, ketika seorang memiliki keimanan yang semakin bertambah, keimanan yang semakin baik, keimanan yang semakin tinggi, maka ujiannya semakin berat, bukan semakin tinggi. Sehingga siapa yang memiliki iman-iman terbaik adalah anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Lihat, apakah para nabi ini di antara mereka tidak ada yang diberi ujian oleh Allah? Semuanya ada ujian, dan ujiannya sangat berat. Apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ingatlah para jamaah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, mendapatkan musibah, itu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan uji, akan diberikan ujian, diberikan musibah. Jangan malah mengeluh, jangan malah kemudian kita merasa tidak disayang oleh Allah. Justru ini adalah tanda kasih sayangnya Allah. Mungkin contoh kecilnya para jamaah, ketika kita melihat anak kita berbuat salah, ya, buat salah, apakah kita kemudian membiarkan kesalahan itu tanpa adanya tindakan? Ya, maka tindakan ini bermacam-macam. Kalau dulu sudah nggak ada ngaling-ngaling, sekarang beda, zamannya beda. Kalau dulu anak misalkan sekolah langsung bahasanya dikepui bapak kan. Apakah ketika orang tua itu memukuli anaknya itu karena benci? Karena sayang. Orang tua tidak menginginkan anaknya ini melakukan hal itu lagi. Cuma yang caranya keras, caranya dengan keras. Maka
Kalau sekarang karena generasi berbeda, maka pola mengingatkannya berganti. Jika ada seorang anak berbuat salah, tetap wajib untuk diingatkan. Apakah dengan cara dinasihati dengan baik-baik, diberi pengertian, ya. Kadang-kadang memang kalau perlu dimarahi, ya, karena anak kita sendiri siapa yang melarang kita memarahi anak kita? Maka ketika kita memarahi anak kita, apakah kita benci pada anak kita? Ya, karena kita sayang supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Kalau itu kita bisa ambil maknanya para jemaah, maka apapun musibah yang menimpa diri kita, kita akan melihat ini semuanya adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada diri. Sehingga kita merasa tenang, kita merasa enjoy saja kalau bahasa mudahnya sekarang. Ini yang dikatakan dengan lutful batin, yaitu kelembutan atau kasih sayang di dalam masalah. Maka di akhir dikatakan fahadzal lutfu al batinu tamratu tilkal muamalatil batinah. Maka kelembutan batin ini adalah buah muamalah batin. Muamalah batin. Yazidu bi ziyadatiha wa yanqusu bi nuqsaniha. Maka akan bertambah ketika dia melakukan apa? Melakukan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan tambahan-tambahan ketaatan, dan akan berkurang dengan pengurangan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin mendapatkan kasih sayangnya Allah di dalam batin semakin besar. Tapi begitu kita kemudian down atau iman kita turun, kita ketaatan berkurang, bahkan naudzubillah bahkan kemaksiatan, ya berarti kita nanti semakin kecil kasih Allah kepada batin kita ini. Maka di sini hendaklah kita selalu memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di sekitar kita, bahwasanya ini semuanya hal-hal yang Allah tunjukkan kepada diri kita. Ini pasti semuanya ada hikmahnya. Entah kita itu mengetahui hikmahnya atau kita itu tidak mengetahui hikmahnya. Tapi secara i'tiqad, secara keyakinan, maka kita hendaklah meyakini bahwasanya ini semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi jangan dibalik ya. Dibalik itu ketika orang mengatakan suatu peristiwa hikmahnya ini, peristiwa ini hikmahnya ini. Sehingga orang akhirnya bertanya, kalau peristiwa ini hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa? Nah ini. Namanya hikmah itu kadang memang tersampaikan, kadang diinformasikan, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak. Tapi yang paling jelas, ini tadi kita sampaikan, hikmah ketika seorang tertimpa bala. Kalau dia tidak ngerti hikmahnya apa, yakinlah itu adalah tanda cintanya Allah kepada dia. Ya, tanda cintanya Allah kepada dia. Bedanya ya ikhwah azanillah, ketika Allah memberikan bala ini kepada orang-orang yang tidak dicintai, seperti kepada orang-orang kafir, orang yang pelaku maksiat. Ini bahasanya nanti bala ini bukan ujian, tapi adalah ada bagi mereka. Kalau sudah ada bagi mereka, ini bukan lagi cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melihat seseorang ini yang mendapatkan musibah ini siapa? Kalau yang mendapatkan musibah ini adalah orang mukmin, orang yang soleh, bagi dia ujian untuk menguji dia tentang keimanan mereka agar mereka semakin kuat. Dan ini adalah tanda cintanya Allah Ta'ala. Tapi kalau yang mendapatkan orang-orang fajir, orang-orang kafir, maka adalah ada bagi dia, murni ada bagi dia, supaya dia merasakan bagaimanakah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau orang itu biasanya ada yang bertanya, dalam satu tempat ada musibah, ya, padahal di situ ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Gimana menghukumi akan hal ini? Maka seperti itu. Bagi orang-orang yang dia itu muslim, orang-orang mukmin,
mukmin yang taat kepada Allah Ta'ala itu ujian bagi dia. Tapi kalau orang kafir, orang yang berbuat maksiat, apalagi sampai melakukan dosa besar, dosa syirik, itu adab bagi dia. Satu musibah punya dua sisi. Ada yang satu sisi ujian, ada satu memang benar yang namanya adab. Jadi jangan sampai kita membuat pernyataan sama. Oh, memang di tempat itu semuanya diadab oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang-orang yang baik di sana, baik-baik di sana. Ya. Karena itu inilah para jamaah di dalam menghadapi keseharian kita, karena musibah itu tidaklah pernah berhenti. Musibah tidaklah pernah berhenti. Tinggal kita itu nyadar ataukah tidak ketika musibah itu datang. Kalau kita nyadar ada musibah, maka kita akan waspada supaya musibah ini nanti membawa kebaikan kepada diri kita. Pertama tadi ridho. Oh iya, ini musibah dari Allah, kita harus ridho, sehingga kita mencari yang namanya hal-hal positif. Hal-hal positif dari musibah tersebut. Tapi kalau kita nggak nyadar, sudah nanti kita akan terbawa oleh omongan orang. Akhirnya kita itu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Meskipun memang kita salahkan benar-benar salah, tapi kita hendaklah menyadari itu sebenarnya Allah takdirkan. Sebagaimana kita sudah belajar, sudah kita sampaikan di pembahasan buku tentang rukun iman, tentang masalah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini kita sampaikan. Allah nanti di waktu yang lain kita akan lanjutkan di masalah yang ketiga. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau ada. Oh iya, sebelum ada yang bertanya, kita ingatkan kembali para jemaah. Ini memang bahasa-bahasa yang dipakai oleh beliau. Ini bahasa kita seperti mengarah kepada tazkiyatun nafs, pada penyucian jiwa. Rata-rata demikian. Ya, karena itu sering dikaitkan dengan masalah hati, dikaitkan dengan masalah jiwa dan yang lainnya. Karena memang inilah bahasanya spesialisasinya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya Masya Allah dalam membahas masalah hal demikian ini. Orang kalau dia itu memahami tentang yang namanya nilai sastra, itu akan terkagum-kagum dengan membaca buku-buku beliau. Karena bahasanya memang bahasa-bahasa yang indah sekali. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Jika ada sebenarnya datang dari Allah Ta'ala, setelah dari pribadi, kita maafkan dan mohon kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lanjut di kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.